Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ya. Pagi hari ini ya kita bersyukur pada Allah yang masih senantiasa melimpahkan pada kita ya berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa belajar nahu ya walaupun masih secara online. Namun ya di atas nikmat kesehatan itu ada nikmat yang lebih besar yang harus kita syukuri, yakni nikmat mengenal iman, nikmat Islam, nikmat sunnah dan nikmat berittiba' pada sunnah nabinya dan mengamalkannya sesuai dengan pemahaman salafus salih. Ya, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya masa jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Nah, ya, tanpa memperpanjang muqaddimah lagi, ya, Ustaz akan membacakan judul ataupun pelajaran yang selanjutnya, ya, masih dalam pembahasan al-asma al-mabniyah, namun ini lebih spesifiknya dhamairun nasbi wal jar al-muttasilah, ya. Jadi di pertemuan yang lalu udah Ustadz jelaskan ya berkenaan dengan ini. Jadi selanjutnya kemarin itu udah sampai ke bahasan kaf al-mukhatab. Nah, selanjutnya untuk yang haul ghaib dan ya yang terakhir itu ini nggak usah Ustadz jelaskan lagi ya. Cukup antum pahami dari penjelasan yang di atas, insya Allah antum udah bisa ya. Jadi kalau belum paham nanti silakan dengarkan kembali rekaman ya Zoom yang di pelajaran lalu. Nah, sekarang kita mulahadhah di bukunya halaman 69 mulahadhah. Lihat di situ. Dhamairun nasbi wal jarri al muttasilah. Dhamairun nasbi wal jarri al muttasilah ya. Ini mulahazat, ini catatan yang perlu diperhatikan. Perhatikan ini ya. Idza tasalat dhamairun nasbi bil af'al tu'rabu maf'ulan bihi fi mahalli nasbin. Tulis artinya kalau enggak tahu. Jika idza itu jika dhamairun nasbi ya ittasalat ya bersambung ataupun terhubung ya dengan fi'il tu'rabu, maka domir itu di'irabkan, tu'rabu di'irabkan maf'ulan bihi sebagai maf'ul bihi fi mahalli nasbin pada kedudukan nasab, fi mahalli nasbin pada posisi nasab. Wa idza tasalat biharfin nasikhin tu'rafu isman li hadzal nasikh fi mahalli nasbin aidan. Nah, wa idza tasalat bi hurufin nasikh, tulis artinya jika domir itu bersambung dengan huruf nasikh, jika domir itu bersambung dengan huruf nasikh, huruf nasikh itu inna wa akhawatuha, itu maksudnya. Di situ bukan tu'rafu tapi tu'rabu, tukar itu. Itu fa itu salah, itu jadi tukar jadi huruf ba. Tu'rabu isman li hadzal nasikh. Maka domir itu di'irabkan sebagai isim bagi huruf nasikh. Maka domir itu di'irabkan sebagai isim bagi huruf nasikh tersebut. Fi mahalli nasbin aidan ya pada posisi nasab juga. Nah, selanjutnya wa idza tasalat dhamairul jarri bil asma
tu'rabu mudhafan ilaihi fi mahalli jarrin. Nah, ya. Dan jika domir-domir, ya, dan jika domir-domir jar tersebut, ya, bersambung dengan isim, dan jika domir-domir jar tersebut, ya, bersambung dengan isim, tu'rabu mudhafan ilaih, maka domir-domir tersebut di'irabkan sebagai mudhaf ilaih, di'irabkan sebagai mudhafun ilaihi, fi mahalli jarrin, pada posisi jar. Wa idza tasalat bi harfi jarrin takunu fi mahalli jarrin bihadzal harfi. Namun jika domir-domir tersebut bersambung dengan huruf jar, ya, maka domir-domir tersebut takunu fi mahalli jar, maka domir-domir tersebut berada pada posisi jar bihadzal harfi, dengan huruf ini. Wa qad bayyana dzalika kullahu fil jadwalis sabiq. Dan sudah kita jelaskan seluruhnya pembahasan tadi pada tabel yang lalu atau pada penjelasan yang lalu. Baik. Nah, ya, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya, dhamirur raf'i wan nasbi wal jarri al muttasil. Dhamirur raf'i wan nasbi wal jar al muttasil. Dhamir rafa, nasab, jar yang bersambung, ya. Na al fa'ilin, na al fa'ilin, ya. Jadi dhamirna ini, ya, dia bisa rafa, bisa nasab, dan bisa jar. Antum lihat situ dhamir. Dhamirnya cuma satu, na al fa'ilin, cuma satu. Namun di situ ada 3 penggunaannya. Isti'maluhu fi mahalli raf'in, isti'maluhu fi mahalli nasbin, isti'maluhu fi mahalli jarrin. Semuanya ada na di situ. Ya, maka ini enggak perlu saya jelaskan panjang-panjang, ringkas saja namun pahami bagus-bagus. Perhatikan. Fahimna ad-darsa. Lihat situ. Artinya kami telah memahami ad-darsa. Ya. Kami telah memahami pelajaran. Ya. Sirna muta'awinina. Nah, tulis i'rabnya bagi yang mau nulis. Nah, di situ dia jadi fa'il. Maka penggunaannya adalah fi mahalli raf'in, karena fa'il itu selalu rafa. Ya, cukup saya jelasinnya sekali aja. Antum nanti kalau nggak paham dengarkan sekali lagi. Ya. Nah, yang di bawahnya sirna muta'awinina. Sirna muta'awinina. Nah, kalau yang pertama tadi fahimna, nah di situ dia jadi fa'il, afwan ya, jadi fa'il, ya, maka dia fi mahalli raf'in. Kalau yang kedua nanya juga fi mahalli raf'in, namun di situ nanya adalah sebagai isim dari soro. Sirna itu fi'il madhi ketika berjumpa dengan dhamir na al-fa'ilin jadinya sirna. Namun asalnya adalah soro. Maka na di situ menjadi isim soro. Nah, jadi na yang di sini penggunaan isti'maluhu fi mahalli raf'in. Yang pertama, nanya di situ posisinya sebagai fa'il. Na yang kedua pada kata sirna posisinya sebagai isim soro. Taib. Nah, selanjutnya na yang isti'maluhu fi mahalli nasbin. Ya. Mattaba'na illa as-sahar. Ma'at'abana, afwan, Ustaz baca. Ustaz salah bacanya. Ma'at'abana illa sahar. Artinya tidak ada yang menjadikan kami lelah atau tidak ada yang membuat kami lelah kecuali begadang. Nah, ini antum pasti pada rajin begadang, ya. Ma'at'abana illa sahar. Tidak ada yang melelahkan kami kecuali begadang.
Nah, di situ ata'abana, na di situ ya istimaluhu fi mahalli nasbin. Berarti na di sini fi mahalli nasab. Kenapa dia di situ dikatakan fi mahalli nasab? Karena na di situ posisinya sebagai maf'ulum bihi. Ya, na di situ menjadi maf'ulum bihi. Oke, selanjutnya yang di bawahnya innana narfudu az-zulma. Ya, sesungguhnya kami menolak kezaliman. Sesungguhnya kami menolak kezaliman. Di situ di bawahnya di bawah kalimat ma at'abana illa sahar ada kalimat yang lain yang juga ada na al-fa'ilinnya yang penggunaannya juga sama-sama fi mahalli nasbin. Namun di situ dia na-nya bukan menjadi maf'ulun bihi tapi menjadi isim inna. Karena inna adalah harfu nasikh ya. Nah, taib. Selanjutnya antum lihat na al-fa'ilin istimaluhu fi mahalli jarrin. Mudarrisatuna nazifatun lana makanatun. Nah, lihat mudarrisatuna. Mudarrisatuna na-nya di situ fi mahalli jarrin. Kenapa bisa dikatakan fi mahalli jarrin? Karena dia menjadi mudhafun ilaih. Nah, selanjutnya lana makanatun, kami memiliki kedudukan. Ya, atau kami memiliki jabatan. Nah, di situ na al-fa'ilinnya juga istimaluhu fi mahalli jar, juga digunakan fi mahalli jar pada posisi jar. Kenapa? Karena dia menjadi majrur karena ada huruf li. Li itu huruf jar. Maka setelah huruf jar adalah isim majrur dan na-nya di situ menjadi isim majrur karena adanya huruf jar yang huruf jarnya adalah li ya. Taib. Selesai penjelasan dhamirur raf'i wan nasbi wal jar al muttasil ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya ya. Dhamirul mustatir. Ad-dhamir al mustatir ya. Ad-dhamir al mustatir. Apa itu? Ya, kita baca, perhatikan. Huwa ma laysa lahu surah fil lafaz. Dhamir mustatir itu adalah dhamir yang tidak memiliki bentuk ya fil lafaz. Yang enggak ada bentuknya, enggak ada wujudnya ketika diucapkan. Enggak ada dia. Ya. Bal yulahadhu minal kalam wa yakunu fi mahalli raf'in daiman. Tapi dhamir mustatir ini bisa dilihat atau bisa dirasakan minal kalam, dari omongan. Wa yakunu, dan dhamir mustatir ini yakunu terletak fi mahalli raf'in, mempunyai posisi mempunyai mahal rafa, mempunyai kedudukan rafa daiman, selalu. Jadi dhamir mustatir ini nanti ketika di i'rab dia posisinya selalu fi mahalli raf'in, selalu. Ya, contoh, lihat di sini. Zakir darsaka. Yang enggak tahu artinya boleh tulis zakir darsaka, ulangi pelajaranmu atau bacalah atau pelajari pelajaranmu. Zakir itu artinya pelajari. Nah, zakir itu fiil, ada enggak di situ dhamirnya? Zakir itu dari kata zakara yudzakiru mudzakaratan. Zakir itu fiil amrinya. Ya, pada kata zakir ada nggak antum lihat domir di situ? Huwa, huma, hum, atau domir ka, hu, hum, ada? Nggak ada. Inilah namanya domir mustatir. Malai salah surah fil lafaz, yang nggak ada bentuknya ketika diucapkan. Nggak ada dia, nggak nampak. Pada kata zakir darsaka nggak kelihatan domir mustatir. Bal yulahadhu minal kalam, tapi bisa dirasakan atau bisa dilihat ketika ada pengucapan, ketika ada omongan, ya. Nah, omongannya adalah zakir darsaka, artinya adalah pelajarilah pelajaranmu. Berarti di mana Ustadz bisa diperhatikan dan bisa dilihat dari omongan? Nah, lihat di sini. Al-fa'il, kalau ada kata kerja berarti harus ada
fa'il. Paham antum? Kalau ada sebuah perbuatan dalam bahasa Arab, maka harus ada pelakunya. Nah, zakir darsaka. Ustadz ngomong misalnya sama seorang murid, malas belajar, Ustadz katakan begini, zakir darsaka, pelajari pelajaranmu. Berarti siapa yang harus belajar di situ? Yang harus belajar adalah si murid yang Ustadz suruh belajar. Maka perbuatan itu pelakunya adalah al-fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Pelakunya adalah dhamir mustatir yang tidak nampak. Takdiruhu yang sebenarnya dhamirnya adalah anta. Ya. Nah, selanjutnya perhatikan. Ana uhibbu al-qira'ata. Ana uhibbu al-qira'ata. Ustadz di situ kan udah ada kata ana, Ustadz. Berarti nggak domir mustatir lagi. Nah, ana ya memang bukan domir mustatir, namanya domir baris. Lawan dari domir mustatir adalah domir baris. Arti baris itu nampak, mustatir itu tertutup. Nah, masalahnya sekarang ana di situ posisinya sebagai mubtada. Sedangkan uhibbu adalah fiil. Kalau fiil berarti butuh kepada fa'il. Nah, siapa fa'il dari kata uhibbu? Baru nanti kelihatan di penjelasannya. Al-fa'il pada kata ana uhibbu al-qira'ah, fa'ilnya adalah domir mustatir, domir yang tak nampak, takdiruhu ana. Yang takdirnya adalah ana. Jadi kalau seandainya pun dibuang kata ana uhibbu al-qira'ah, ananya dibuang, tinggal uhibbu, maka itu udah cukup. Kalau mau disebutkan ana di depan boleh, tapi kalau seandainya ananya dihilangkan, tinggal uhibbunya saja, maka kata uhibbu itu sudah menunjukkan pelaku dari siapa yang mencintai atau suka membaca. Maka di sini dibilang wa al-fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Nah, dari semua contoh yang antum lihat di sini, zakir, ana uhibbu sampai yang paling bawah, semua posisinya menjadi fa'il. Oleh karena itu di penjelasannya dibilang bal yulahadzu minal kalam wa yakunu fi mahalli raf'in daiman. Ya. Tapi dhamir mustatir itu bisa dirasakan atau bisa diteliti dari ucapan, dan dhamir mustatir ini selalu berposisi rafa. Nah, fa'il adalah salah satu dari jenis kata yang selalu posisinya rafa. Enggak bisa fa'il itu mansub atau enggak bisa fa'il itu majzum. Ya, paham ya? Nah, thayyib, selalu dia marfu. Nah, selanjutnya Aliyun qara'a ad-darsa. Al-fa'il, lihat ya, dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Jadi kalau misalnya di depan suatu kata kerja itu ada ana, kemudian Ali, nahnu, al-fallah, baru kemudian kata kerjanya, semua kata kerja, semua isim ya, yang berada atau letaknya di depan atau sebelum kata kerja, maka semuanya menjadi mubtada. Paham? Nah, baik. Aliyun qara'a ad-darsa. Berarti aliyun di situ jadi apa? Menjadi mubtada. Qara'a, nah ini dia fiil dan fa'il. Cuma fa'ilnya dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Nah, Ustaz, kalau mubtada, kalau aliyun itu mubtada, Ustaz, mana khobarnya? Khobarnya adalah jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Ya, kalau nggak paham nanti tanya sama yang paham, atau nanti tanyakan ke Ustaz secara japri dari WA ya. Baik, selanjutnya nahnu nakrahu az-zulma. Nahnu mubtada, nakrahu ini fi'il dan fa'il. Fa'ilnya apa? Dhamirun mustatirun takdiruhu nahnu. Nah, selanjutnya al-fallahu yazra'u al-arda. Ya. Yazra'u al-arda. Ini ya, yazra'u fi'il dan fa'il. Fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun, dhamir mustatir, takdiruhu ya huwa. Yang pelakunya nanti ini sebenarnya adalah huwa, kembali kepada si al-fallah. Nah, paham di sini insyaallah ya. Baik.
Nah, sekarang kita coba perhatikan di sini ada tadrib. Ya, dha' fil makanil khali ad-dhamir al-munfasil al-munasib mimma bainal qausain. Titik tuwazibu as-salah. Ya. Tuwazibu itu artinya rutin melakukan. Rutin melakukan. Tuwazibu itu artinya rutin melakukan. Titik rajin melakukan sholat. Ya. Di situ ada tuwazibu. Siapa yang cocok? Antum, ana, anta. Jawabannya adalah anta. Anta tuwazibu as-shalah. Nah, kalau kita i'rabkan gimana? Anta menjadi mubtada, tuwazibu itu fi'il mudhari yang fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Nah, seperti itu dia. Yang ba, perhatikan. Titik yuhibbu as-sibahah. Hiya, anta dan huwa. Jawabannya bisa dua. Jawabannya adalah huwa. Jawabannya adalah huwa. Huwa yuhibbu as-sibahata. Huwa mubtada, yuhibbu fi'il mudhari, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Nah, paham? Selanjutnya yang jim, tujidani fannat tamsil. Ya, tujidani fannat tamsil. Itu artinya hebat dalam berakting. Fannut tamsil itu artinya berakting. Ya, berakting. Berarti tujidani di situ siapa? Mubtadanya ada yang cocok dengan tujidani di situ. Apa mubtadanya yang cocok? Jawabannya adalah antuma tujidani fannat tamsil. Kalian pintar atau hebat dalam berakting. Ya, selanjutnya yang dal, lihat di situ. Ya'shikna atau ya'shukna, boleh. Ya'shikna atau ya'shukna. Ta'shukna atau ta'shikna al-lughata al-arabiyyah. Ya, maka di situ siapa yang cocok? Jawabannya adalah antunna. Antunna ta'shikna atau ta'shukna al-lughata al-arabiyyah. Apa artinya? Kalian buka kurung para perempuan, ya, kalian buka kurung perempuan mencintai bahasa Arab. Ya, yang terakhir tuhibbina qira'atal qasasi al-hadifah. Ya. Tuhibbina qira'atal qasasi al-hadifah. Jawabannya adalah anti. Anti tuhibbina qira'ata al-qasasi al-hadifah. Nah, ya, kita i'rabkan dulu tadi yang tadi ya. Tujidani tadi itu fi'il mudhari, ya. Siapa fa'ilnya? Fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu antuma. Baru yang dal, ya. Ta'syikna atau ta'syukna itu fi'lun mudhari, fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu antunna. Baru yang terakhir tuhibbina fi'il mudhari wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anti. Ya, selanjutnya kita lihat tadribnya. Ayyin fi ma ya'ti ad-dhamir al-bariz wal mustatir. Nah, ayyin kata dia, tentukanlah dari nomor yang nomor 1 sampai 5, ya, ad-dhamir al-bariz wal mustatir. Ya, antum disuruh menentukan dhamir-dhamir yang di situ yang baris dan yang mustatir yang mana. Innallaha yuhibbu al-muttaqin. Nomor 1. Lihat di situ ada, maka biar gampangnya untuk bisa mengetahui baris dan mustatir. Kalau mustatir artinya dia nggak nampak, dia selalu menempel kepada fi'il. Antum perhatikan di atas ini semua, ya, dari penjelasan yang Ustaz jelaskan. Di sini masuk dhamir mustatir itu semuanya ke dalam fi'il. Maka untuk menjawab tadrib 2 ini,
Yang bagian domir mustatirnya tinggal antum tengok pada fiilnya. Nah, gitu caranya. Berarti yang nomor satu contohnya, saya contohkan. Innallaha yuhibbul muttaqin. Jawabannya adalah domir mustatir yang pada nomor satu itu adalah pada kata yuhibbu. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya adalah domirun mustatirun takdiruhu huwa. Ya'udu ilallah, yang kembali kepada Allah. Kita baca artinya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Di situ ada inna, kemudian ada kata Allah. Inna harfu nasikh. Allah menjadi isim nasikh. Ya, isim dari huruf nasikh. Yuhibbul muttaqin berarti di situ menjadi khobar inna. Nah, tinggal yuhibbunya ini adalah fiil. Kalau fiil harus ada fa'il. Yuhibbu fiil mudhari. Fa'ilnya mana? Domirun mustatirun. Domir mustatir. Takdiruhu huwa. Takdirnya huwa. Ya'udu ilallah. Yang kembali kepada Allah. Karena di situ yang mencintai adalah Allah. Paham sampai sini? Nah, selanjutnya kita lihat yang nomor 2. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Nomor 2 jawabannya adalah domir baris. Tahu dari mana? Ada na di situ disebutkan. Na itu adalah domir baris. Paham? Selanjutnya yang nomor 3. Innaka antal azizul hakim. Nah, innaka antal azizul hakim. Nah, lihat situ. Enggak ada fiil sama sekali. Maka domir yang ada di situ adalah domir baris langsung. Kaf. Kaf itu adalah domir baris, kelihatan dia. Jenisnya kaf itu apa? Domir nasab al-muttasil. Domir nasab al-muttasil. Ya, karena bersambung dengan inna. Setelah inna adalah isim inna yang dia mansub. Nah, kemudian anta. Anta di situ adalah domir baris. Paham ya? Nah, taib. Nah, selanjutnya yang nomor 4. Nuharibu azulma wa nakrahu ar-radhilata. Ya, kita memerangi kezaliman dan kita membenci ar-radhilah, kehinaan. Ya, nuharibu. Nah, kita apa di situ? Membenci. Berarti nuharibu itu fi'il, fa'ilnya adalah domirun apa? Nuharibu. Nah, lihat sini. Nah, domirnya adalah domirun mustatirun takdiruhu nahnu. Ya. Kemudian nakrohu juga sama, domirun. Nah, nakrohu fi'il mudhari, ya. Domir mustatir nakrohu domir nakrohu fi'il mudhari, ya. Fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu huwa. Takdiruhu nahnu, afwan. Takdiruhu nahnu. Yang terakhir, al-islamu yuharrimul fahisyah. Islam mengharamkan fahisyah, perbuatan keji, ya. Mana di sini fa'ilnya, yang baris atau yang mustatir? Jawabannya pada kata yuharrimu, ya. Yuharrimu fi'il, fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu huwa, ya'udu ilal islam, yang kembali kepada Islam. Taib. Ya, waktunya sudah habis. Bagi yang belum paham, nanti silakan dengarkan rekamannya atau boleh tanyakan ke Ustadz langsung. Ya, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.